Boleh nggak sih guru tuh langsung motong rambut siswi yang dianggap melanggar aturan tanpa memberikan teguran terlebih dahulu? Pertanyaan ini mengemuka setelah seorang guru melakukan tindakan yang dinilai mempermalukan, alih-alih mendidik. Guru tersebut bernama Ani Musaidah. Dia adalah guru bimbingan dan konseling atau BK di SMKN 2 Garut, Jawa Barat. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Ani tiba-tiba masuk kelas dan merazia siswi berjilbab yang rambutnya dicat. Total ada 18 siswi yang kena, mayoritas masih kelas 10 SMK. Kejadian ini berlangsung pada Kamis 30 April lalu usai beberapa kelas selesai pelajaran olahraga. Razia dilakukan karena banyak laporan dari wali kelas dan masyarakat soal rambut siswi yang dicat pirang atau coklat terang. Saat rambut mereka dipotong di kelas, banyak siswi yang nangis histeris karena potongannya asal-asalan. Beberapa siswi bahkan disebut trauma dan sempat malu buat masuk sekolah lagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya turun tangan menemui para korban. KDM memfasilitasi para siswi ke salon untuk merapikan rambut mereka yang rusak akibat pemotongan paksa. Pada 5 Mei, KDM juga mengadakan mediasi antara Ani, pihak sekolah, dan orang tua korban. Dalam mediasi itu, Ani mengakui tindakannya salah dan dilakukan secara spontan karena tekanan laporan dari masyarakat. Ia juga menyinggung keluhan soal penampilan siswi yang dianggap terlalu menor dengan rambut pirang dan riasan tebal. KDM mengkritik sekolah karena memberi hukuman tanpa surat teguran resmi ke orang tua lebih dulu. Tapi di sisi lain, KDM juga ngingetin siswa untuk tetap menjaga kesopanan dan mematuhi aturan sekolah. Saat ini, 7 siswi disebut sudah menjalani asesmen psikologis dari UPT PPA Kabupaten Garut untuk pemulihan trauma. Ani kemudian minta maaf secara terbuka ke para murid dan orang tua korban. Meski udah dimediasi, sebagian orang tua lewat kuasa hukum mereka, Asep Muhyiddin masih menolak damai. Mereka minta guru tersebut dipindahkan atau diproses secara etik karena dianggap melampaui batas pendidikan. Kasus ini ikut disorot Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan Komnas Perempuan. Keduanya menilai pemotongan rambut tanpa persetujuan siswi dan orang tua termasuk bentuk kekerasan. Dalam aturan pendidikan, guru memang boleh memberi sanksi ke siswa. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 39 Ayat 1. Tapi sanksinya harusnya berupa teguran atau pembinaan yang tetap sesuai kaidah pendidikan dan etika guru. Karena itu, banyak pihak menilai tindakan memotong rambut langsung di depan kelas udah kehilangan unsur edukatifnya. Apalagi dilakuinnya di depan teman-teman lain, sehingga rasa malu yang diterima siswi jadi sangat besar. Di titik itu, hukuman dianggap bukan lagi pembinaan, tapi berpotensi menjatuhkan mental siswa. Yang bikin kasus ini makin sensitif, para siswi berhijab diminta ngebuka jilbabnya buat diperiksa rambutnya. Dalam usia remaja, rambut dan penampilan sering berkaitan dengan rasa percaya diri serta identitas diri. Jadi ketika rambut dipotong paksa secara asal-asalan, dampaknya bukan cuma fisik, tapi juga emosional. Tapi murid juga nggak bisa sepenuhnya dianggap benar karena sekolah punya tata tertib yang wajib dipatuhi. Rambut dicat mencolok memang sering dianggap tidak sesuai standar kedisiplinan di banyak sekolah negeri. Artinya siswa juga perlu memahami kalau sekolah bukan tempat berekspresi sebebas-bebasnya. Apalagi mereka masih kelas 10, fase di mana sekolah punya peran penting dalam pembentukan karakter. Karena itu penegakan aturan tetap penting, tapi caranya harus bertahap dan manusiawi. Langkah awal seharusnya berupa teguran, pembinaan personal, lalu pemanggilan orang tua jika pelanggaran terus diulang. Dengan begitu, siswa merasa dibina, bukan dipermalukan. Yuk ciptakan lingkungan pendidikan yang tegas, tapi tetap berintegritas dan manusiawi.